Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwa Yuni Siregar dengan nomor mahasiswa C1C0188083. Di sini ingin menyampaikan hasil materi saya mengenai filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Yang pertama kali yang harus kita pahami adalah pergeseran arah riset, di mana pergeseran arah riset pendekatan klasikal lebih menitik beratkan pada pemikiran normatif yang mengalami kejayaan pada tahun 1960-an. Pada tahun 1970-an terjadi pergeseran lagi dengan pendekatan dalam riset akuntansi. Alasan yang mendasari adanya pergeseran ini terjadi yang pertama adalah pendekatan normatif, di mana pendekatan normatif adalah yang telah berjaya selama 1 dekade tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, alasan pergeserannya adalah mendasari usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam adalah gerakan dari masyarakat peneliti akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Nah, adapun filosofi dalam paradigma metodologi riset, yang pertama, suatu pengalaman atau knowledge dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofis tertentu. Menurut Broch dan Morgan, asumsi tersebut adalah ontologi, epistemologi, hakikat manusia, dan metodologi ontologi berhubungan dengan hakikat atau sifat dari realistis atau objek yang akan diinvestigasikan. Sedangkan epistemologi berhubungan dengan sifat ilmu pengetahuan dan bentuk ilmu pengetahuan tersebut serta cara mendapatkan dan menyebarkannya. Nah, manusia pada sisi ini dilihat sebagai pencipta mempunyai perspektif untuk menciptakan fenomena sosial dengan daya kreativitasnya. Sebaliknya, pendekatan determins memandang bahwa manusia dan aktivitasnya ditentukan oleh situasi atau lingkungan tempat dia berada. Nah, ada pun jenis-jenis paradigma yang harus kita pahami. Yang pertama adalah paradigma fungsionalis, di mana paradigma ini disebut juga dengan paradigma utama. Secara ontologi, paradigma utama sangat dipengaruhi oleh realistis fisik yang menganggap bahwa realitas objektif berada secara bebas dan terpisah di luar diri manusia. Berdasarkan keyakinan tersebutlah peneliti akuntansi sangat yakin bahwa satu-satunya metode yang dapat digunakan untuk membangun ilmu pengetahuan adalah metode ilmiah. Suatu penjelasan dikatakan ilmiah apabila memenuhi 3 komponen penting. Yang pertama adalah memasukkan 1 atau 2 lebih prinsip-prinsip atau hukum umum. Yang kedua adalah mengandung prakondisi yang biasanya diwujudkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan hasil observasi. Yang ketiga adalah memiliki satu pernyataan yang menggambarkan sesuatu yang dijelaskan. Nah, selanjutnya adalah paradigma interpretif, di mana paradigma interpretif adalah digunakan dengan cara pandang nominalis yang melihat realistis sosial sebagai sesuatu yang hanya merupakan label atau nama ataupun konsep yang digunakan untuk membangun sebuah realitas atau bukanlah sesuatu yang nyata, melainkan hanyalah penamaan atas sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau merupakan produk manusia itu sendiri. Berkaitan dengan sistem pengendalian dan akuntansi manajemen terdapat 2 perbedaan antara fungsionalis dengan interpretif. Yang pertama adalah paradigma interpretif, dan paradigma interpretif ini disebut juga dengan dapat dipandang tidak hanya memusatkan perhatian pada cara membuat perusahaan berjalan dengan baik, tetapi juga cara menghasilkan pemahaman yang luas dan mendalam mengenai cara manajer dan karyawan dalam organisasi dalam memahami akuntansi, berpikir tentang akuntansi dan berinteraksi dan menggunakan akuntansi. Nah, sedangkan yang B adalah para interaksionis, tidak percaya pada keberadaan realitas organisasi yang tunggal konkret, melainkan pada situasi yang ditafsirkan organisasi dengan cara masing-masing. Hal yang lebih penting adalah pemahaman mereka menjadi nyata karena mereka bertindak untuk suatu peristiwa dan situasi atas dasar keinginan pribadinya. Nah, selanjutnya itu ada 2 jenis dalam riset paradigma interpretif. Yang pertama adalah tradisional, di mana tradisional ini menekankan pada penggunaan studi kasus, wawancara lapangan, dan analisis historis.
Sedangkan yang kedua, ada dua paradigma interpretif. Yang pertama adalah tradisional. Yang tradisional dimaksudkan adalah menekankan pada penggunaan studi kasus, wawancara lapangan, dan analisis historis. Yang kedua adalah metode Foucauldian, di mana dalam metode ini menganut teori sosial dari Michael Foucault sebagai pengganti konsep tradisional historis yang disebut dengan ahistorical atau antiquarian. Nah, selanjutnya adalah paradigma strukturalisme, di mana radikal. Aliran alternatif lainnya adalah strukturalis radikal yang mempunyai kesamaan fungsionalis yang mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologis yang konkret. Pendekatan ini memfokuskan pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas atau struktur pengendalian serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Dan riset-risetnya yang diklasifikasikan dalam paradigma strukturalisme radikal adalah riset yang didasarkan pada teori Marxisme tradisional. Argumentasi yang dikemukakan oleh Cooper menelaah dan mengkritik karya-karya yang didasari pada teori agensi. Nah, yang selanjutnya adalah paradigma humanis radikal, di mana paradigma humanis radikal ini melihat objek studi sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dengan dunia kehidupan atau life world, yang berarti interaksi berdasarkan pada kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu untuk pencapaian yang saling memahami. Jadi, dia berhubungan tentang kehidupan manusia realistis yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah paradigma postmodernisme, di mana menyajikan suatu wacana yang sedang muncul dan meletakkannya di luar paradigma modern. Pada paradigma modern, bahkan dapat dikatakan paradigma postmodernisme merupakan oposisi dari paradigma modern, di mana dalam hal ini terdapat ciri-ciri utamanya. Yang pertama adalah pola pikir oposisi binar atau yang hierarkis seperti esensi, eksistensi, bahasa, lisan, tulisan, konsep, metafora, jiwa, badan, makna, bentuk. Nah, yang kedua adalah aspek keilmuan, ilmu-ilmu positif, produk modernisme banyak menekankan pada aspek praktis dan fungsi dan sebaliknya melecehkan aspek nilai. Yang selanjutnya adalah aspek praktis yang dibentuk standar dan praktik akuntansi yang mengklaim bahwa praktik akuntansi harus berlaku secara universal atau internasional. Nah, selanjutnya adalah peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Yang pertama itu adalah audit, di mana dalam audit ini menyarankan bahwa terdapat suatu peluang yang berhubungan dengan pemahaman dan evaluasi hasil keputusan audit. Salah satu kesulitan dengan riset yang berorientasi keputusan dalam audit adalah kurangnya kriteria variabel yang dapat diamati terhadap penilaian kinerja auditor. Oleh karena itu, peneliti sering melakukan studi atas konsensus penilaian yang konsisten. Nah, dalam pencerminan riset terakhir, dalam riset mendatang, dalam audit ini memfokuskan pada karakter. Yang pertama adalah karakteristik pengetahuan yang dihubungkan dengan pengalaman atau meliputi bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Ini dalam audit ya. Yang kedua adalah pengujian atas bagaimana pengetahuan berinteraksi dengan variabel organisasional. Yang ketiga adalah pengujian pengaruh kinerja terhadap pengetahuan yang berbeda. Ada dua hal yang harus kita pengalaman memainkan peran penting dalam organisasi kognitif riset akuntansi keperilakuan. Ada dua alas untuk hal itu. Yang pertama adalah pengalaman merupakan ekspektasi yang berhubungan dengan keahlian kerja. Yang kedua adalah memanipulasi sebagai variabel independen telah menjadi efektif dalam mengidentifikasi domain karakteristik dari pengetahuan spesifik. Nah, selanjutnya adalah masih kembali ya. Selanjutnya adalah akuntansi keuangan, di mana dalam akuntansi keuangan ini alasan riset akuntansi perilakuan dalam bidang keuangan mungkin memberikan kontribusi yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang pertama adalah riset pasar modal saat ini adalah konsisten dengan beberapa komponen pasar modal dengan ekspektasi naif. Yang kedua adalah alasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan berpotensi memberikan kontribusi yang besar berhubungan dengan keuntungan dari riset keperilakuan dalam bidang audit. Artinya begini teman-teman, ketika kita
berbicara akuntansi keperilakuan, maka kita berhubungan dengan ketika kita berbicara tentang akuntansi keperilakuan, artinya kita berbicara tentang manusia. Maka berhubungan pula ketika kita berbicara dengan pasar modal, artinya kita berbicara tentang investor dan juga perusahaan, di mana membutuhkan atau setiap keputusan yang diambil mempengaruhi dari keputusan yang orang lain akan ambil. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya sebuah perusahaan memahami bagaimana sikap dan perubahan pola perilaku manusia untuk mampu menyesuaikan keputusan yang akan diambil. Oke, selanjutnya adalah akuntansi manajemen, di mana akuntansi manajemen adalah riset akuntansi keperilakuan. Dalam akuntansi manajemen melakukan investigasi atas seluruh variabel lingkungan dan organisasional yang telah diidentifikasi sebelumnya, dan riset mendatang diharapkan akan meningkatkan perluasan pengetahuan yang akan mendasari hubungan dengan pengujian dalam konteks yang baru. Yang selanjutnya adalah sistem informasi akuntansi, di mana keterbatasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang sistem informasi akuntansi adalah kesulitan membuat generasi meskipun berdasarkan pada studi sistem akuntansi yang awal. Informasi akan mendorong penggunaan keunggulan teknologi saat ini, pencitraan data, jaringan, akses data dinamis, melalui sistem pengoperasian menyarankan pertimbangan atas peluang riset akuntansi keperilakuan dalam bidang sistem akuntansi. Artinya, akuntansi itu harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Maka saat ini perlu kita ketahui teman-teman bahwa banyaknya canggih alat-alat yang bekerja dengan sistem akuntansi. Artinya, haruslah seorang akuntan mampu menyesuaikan dirinya dengan mengikuti teknologi pun dalam ilmu keperilakuan, begitu sih teman-teman sekalian. Selanjutnya adalah perpajakan, di mana perpajakan adalah riset akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan telah memfokuskan diri pada kepatuhan dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Artinya dalam perpajakan kan berbicara tentang kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajaknya. Nah, hal inilah yang menjadi topik penting teman-teman. Dan tentu saja ketika masyarakat ingin membayar pajak, maka akan sangat penting yang namanya keperilakuan atau pribadi manusia itu sendiri, teman-teman sekalian. Nah, perkembangan terakhir adalah wawasan dalam riset akuntansi keperilakuan saat ini diperoleh dengan dua cara. Yang pertama adalah survei publikasi utama dari riset akuntansi keperilakuan. Yang kedua, klasifikasi topik artikel yang dipublikasi dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Secara relatif, riset keperilakuan dalam bidang audit juga banyak lebih baik dipresentasikan dalam artikel yang secara umum merupakan hampir setengah dari penerbitan yang berjudul Behavioral Research in Accounting. Selanjutnya, urutan berikutnya diduduki bidang akuntansi manajemen yang hampir mencapai 1/4 dari total penerbitan, sementara sisanya merupakan subbidang lainnya. Spesialisasi dalam jurnal menjadi lebih penting untuk Behavioral Research in Accounting. Nah, teori keperilakuan tentang perusahaan adalah teori organisasi modern mempunyai kaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Pandangan yang dihimpun secara lengkap dari tujuan suatu perusahaan memungkinkan para akuntan untuk menyiapkan laporan keuangan yang mencerminkan hasil operasional tahunan perusahaan untuk didistribusikan ke pemegang saham dan publik melalui laporan keuangannya. Model ini yang terakhir teman-teman, model motivasional dan perilaku manajer, di mana menurut Lutan dan asisten yang mempelajari dari 450 manajer, apakah yang mereka temukan? Inilah yang mereka temukan teman-teman. Ya, ada 4 kegiatan manajerial. Yang pertama adalah manajemen tradisional, di mana mengambil keputusan, merencanakan, dan mengendalikan. Yang kedua adalah komunikasi, mempertemukan informasi rutin dan memproses dokumen. Yang ketiga adalah manajemen sumber daya manusia, memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik, pengisian staf, dan melatih. Selanjutnya, membentuk jaringan bersosialisasi, berpolitik, dan berinteraksi dengan orang-orang di luar. Wawasan untuk masa depan, tidak ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman seseorang terhadap suatu fenomena kecuali dengan melakukan riset dan menulis tentang fenomena tersebut kepada orang lain dan melakukan berbagai perbaikan. Demikian pula keunggulan teknologi khususnya komputer telah membuka dan mendorong peneliti untuk mempertimbangkan masalah-masalah yang pada masa lalu telah tertutup. Oke, mungkin itu saja dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi